Pernah kemarin ikut Ya? pas aku dia kemarin ikut, Ha-ha? cuman kalah. Enggak. Kata Gimana siapa? cara daftarnya? Gam- Selamat datang di Pokro, podcast kalau refreshing otak, Kanwil JKN Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokro, podcast kalau refreshing otak, Kanwil JKN Jawa Timur, episode keempat. Lelang adalah jual beli yang dikemas dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena proses pelaksanaan lelang harus di depan pejabat penjual dan juga harus di hadapan seorang pejabat lelang. Apakah itu aman? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap pembeli lelang, bersama ini kami sudah menghadirkan talenta terbaik Kanwil DJKN Jawa Timur, Grace Teguh Kinanti. Selamat datang Mbak Grace. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk kerja sama menjalankan hobi. Ngomong-ngomong Mbak Grace dulu itu sekolah di mana ya? Saya sekolah di Universitas Wijaya Surabaya, jurusan hukum. Alhamdulillah. Berarti udah linear dengan bidang hukum Kanwil ya, bidang hukum ya. Iya, kebetulan pas. Waktu kecil dulu apakah sempat berpikiran nih menjadi seorang pengacara negara? Waktu kecil dulu itu cita-cita saya sangat anak SD banget sih. Kayak pengen jadi dokter, pengen jadi pramugari. Nggak pernah terbersit bahwa akan jadi PNS, bahkan jadi pengacara negara. Jadi ya profesi ini ya baru-baru ini aja. Kalau menurut Mbak Grace nih sebagai pengacara negara di Kanwil DJKN Jawa Timur yang sudah biasa menerima gugatan yang dari luar ya, dari pengacara-pengacara luar, apa sih tantangan terberatnya di kerja di bidang hukum? Kalau tantangan pastinya positif sih mas. Ada beberapa tantangan yang bisa kita jadikan guru Iya. dalam belajar. Gimana? Jadi untuk menjadi penanganan perkara itu dibutuhkan kesabaran ekstra. Kenapa? Karena waktu kita menunggu sidang itu kan nggak bisa terprediksi. Mas Hatif juga tentunya udah paham kan? Karena dulu kan juga sempat jadi penanganan perkara. Iya, dulu sempat sebentar. Jadi kadang kita pagi udah nyampe di pengadilan, tapi ternyata sidangnya mulainya sore. Tapi di sela-sela waktu menunggu itu kita juga bisa kok menimba ilmu. Kayak kita masuk aja ke ruang sidang yang terbuka untuk umum. Semisal ada sidang tentang pencurian, kita kan belum pernah tuh, maksudnya pernah ikut mengikuti jalannya sidang pencurian, tapi kan waktu kuliah gitu, waktu masih magang gitu. Tapi untuk jalannya sidang tindak pidana pencurian itu sidangnya seperti apa sih realnya gitu. Jadi tahu hal baru. Selain itu juga ada beberapa sidang-sidang terbuka yang lain yang baru sekali bagi kita gitu. Jadi kita bisa mengambil ilmu dari situ. Jadi menunggunya nggak sia-sia. Alhamdulillah. Berarti ada sisi positifnya ya kalau Ya, setiap hari menunggu lama di pengadilan ya. Iya. Terus selain itu juga kita tantangannya adalah harus jeli dan teliti. Kita menerima materi gugatan dari si penggugat, kita juga harus bisa baca-baca referensi atau mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait, sehingga nantinya kita bisa memberikan tanggapan dengan baik pada saat proses jawab di persidangan seperti itu. Gitu, siap. Jadi lebih siap karena menunggu lama itu menjadi ketika proses persidangan yang berlangsung menjadi lebih siap gitu ya. Ya, betul sekali. Okay. Kalau sistem penanganan nih di DJKN sendiri, terutama DJKN ya, Kementerian Keuangan, itu sistem penanganan perkaranya seperti apa sih? Apakah dilaksanakan dengan hati-hati atau udah yang penting datang dan pasti menang? Kalau menurut Mbak Grace gimana? Kalau pertama-tama sistem penanganan perkara di DJKN dibagi berdasarkan ini. Apabila pada petitum materi gugatan itu terdapat unsur TGR atau ganti rugi, dan juga apabila mengenai objek yang
seputar PPA, PT PPA atau ex-BPPN dan kemudian objek ABMAT, maka kewenangannya dan permohonan surat kuasanya adalah kewenangan dari Biro Advokasi Sekjen Kemenkyu. Tentunya kami sebagai pihak dalam perkara tersebut juga harus berperan aktif dalam menyediakan dokumen, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dalam kehadiran persidangan. Seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan Biro Advokasi Sekjen. Untuk yang materi gugatan yang di luar yang disebutkan tadi tergantung pihak yang disebutkan dalam materi gugatan. Seperti itu. Dan tentunya kita juga mempunyai kiat-kiat tersendiri dalam memberikan jawab-jawab. Misalkan apabila memang perkaranya itu memerlukan penanganan dengan case tersendiri, kita harus berkoordinasi dengan kantor pusat, dalam hal ini Direktorat HUHU. Kadang juga kita menyelenggarakan gelar perkara untuk bagaimana sih nanti dalam proses peradilan, seperti itu. Oh gitu. Jadi ketika prosesnya itu karena ketika gugatan itu adalah TGR, maka langsung ditangani oleh Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Langsung Kementerian Keuangan yang nanganin ya. Ya, betul sekali. Kalau non TGR berarti yang Tergantung nanganin pihak yang disebutkan dalam materi gugatan. Misalkan kalau Kanwil di JKN ya Kanwil yang hadir. Tapi apa tetap berkolaborasi nih antara pusat, Kanwil sama KPK atau sendiri-sendiri Mbak ngerjainnya Mbak? Tetap berkolaborasi sih. Kadang kalau ada case khusus kita pasti akan saling sharing gitu supaya apa yang kita tuangkan dalam materi persidangan itu tepat gitu Mas. Jadi proses persidangan itu dilaksanakan dengan sangat baik berarti ya sudah ya kalau dengan hati-hati sekali. Oke. Kalau gugatan sendiri nih, kalau di JKN itu khususnya di Kanwil Jawa Timur ya, kita ngomongin yang khusus di Jawa Timur. Itu terkait apa sih Mbak sebagian besar Mbak? 97% perkara yang ditangani oleh di lingkungan Kanwil di JKN Jawa Timur itu adalah seputar lelang hak tanggungan yang ada di UU-HT itu Mas. Iya. Ya. Jadi banyak sekali gugatan mengenai lelang eksekusi hak tanggungan. Oh, tentang yang lebih banyak tentang lelang ya berarti ya. Lelang. Oh, berarti ada 97% itu adalah lelang UU-HT ya. Iya, Oke. tentang lelang. Mana yang ngomong tentang lelang nih Mbak? Boleh nggak dijelasin biar masyarakat tahu apa sih lelang itu? Oke, jadi lelang di JKN khususnya ya Mas. Iya. Adalah proses jual beli yang mentargetkan tawaran tertinggi, dan lelang ini terbuka untuk umum, bisa diikuti oleh siapa saja yang didahului dengan pengumuman lelang. Oh gitu. Itu garis besarnya. Siap. Terus barang-barang yang dilelang apa saja Mbak? Banyak sih Mas. Barang-barang yang dilelang itu bisa kita lihat di website DJKN yaitu lelang.go.id. Ingat ya, hanya ada satu website resmi punya DJKN yaitu lelang.go.id. Nah, di situ kita bisa lihat barang-barang yang dilelang antara lain rumah, mobil, kemudian inventaris, barang bongkaran, dan juga sampai dengan objek yang tidak berbentuk, yaitu contohnya kayak menikmati fasilitas hak gitu. Jadi sewa gitu ya. Yes. Terus barang yang dilelang itu apa saja ya Mbak ya? Barang yang dilelang oleh DJKN khususnya bisa kita lihat melalui website lelang yaitu lelang.go.id. Oh gitu. Itu saja? Website aja atau tenang. Gimana? Bukan hanya berbentuk website saja, tapi juga kita bisa download aplikasinya melalui App Store atau Play Store, yaitu namanya Lelang Indonesia. Oke. Jangan lupa ya Lelang Indonesia. Jangan yang lain. Terus barang yang dilelang apa saja? Barangnya yaitu ada berbentuk tanah dan atau bangunan, ada kendaraan, kemudian barang-barang seni, kemudian barang bongkaran, dan juga barang yang tidak berwujud, yaitu kayak menikmati fasilitas hak pakai, sewa, seperti itu. Berarti menarik ya. Motor-motor juga banyak berarti ya? Ada dong, macam-macam, bentuknya macam-macam. Kayaknya menarik ini. Iya benar. Tinggal nanti kawan-kawan cek aja di aplikasi atau website yang sudah disebutkan tadi. Biasanya kalau lelang negara ini susah Mbak daftarnya ya? Enggak. Gimana cara daftarnya? Gampang banget. Jadi teman-teman cuman perlu daftar, pertama daftar di aplikasi atau website tersebut, kemudian menyiapkan KTP Oke. elektronik tentunya, kemudian PWP,
dan kemudian nomor rekening. Itu nanti prosedurnya mudah sekali kok, sangat-sangat gampang dipahami cara pendaftaran dan pembeliannya. Baru kemudian bisa menjadi calon peserta lelang. Seperti itu. Berarti semua orang bisa daftar ya berarti ya lelang ya? Semua orang bisa, karena dengan adanya aplikasi dan website ini tidak menutup kemungkinan orang yang dari jauh nih, misalkan dari Aceh pengen beli barang di Bali. Asalkan nanti dipertimbangkan pengambilan barangnya seperti apa begitu. Tapi tidak menutup orang-orang terdekat aja yang ikut. Oh gitu, siap. Berarti kalau lelang itu harus ada uang jaminan berarti ya? Benar sekali. Oke. Kalau misalkan kita udah nyetor nih uang jaminan, terus ternyata kan kita pengennya menang ya, ternyata kita kalah, terus uang jaminannya gimana ngambilnya gitu? Uang jaminan akan kembali 100% ke masing-masing penyetor. 100%? 100% banget, Oh. kecuali kalau yang memang beda bank. Misalkan bank X sama bank Y, hanya terpotong biaya transfer saja. Tapi selebihnya pasti kembali 100%. Berarti kepotong 2.500 atau 6.500 mungkin ya? Iya, apalagi kan sekarang kan bank-bank pada ngeling tuh. Ya. Pasti biaya terpotongnya semakin kecil. Oke. Tapi jangan khawatir. Kemarin pas ada acara Hakordia itu Mbak, saya lihat ada pelaksanaan lelang nih di acara Hakordia. Itu barang-barang dilelang apa saja ya Mbak ya? Waktu Hakordia di Balai Pemuda Surabaya kemarin Ya, betul. Oke, itu barang yang dilelang ada yang barang sukarela, yaitu permintaan sukarela dari individu. Kemudian ada barang-barang gratifikasi juga. Oke. Jadi kayak barang-barang gratifikasi dan juga barang-barang tegahan dari bea cukai itu juga masuk ke lelang di JKN, Mas. Oh. Gitu. Barang gratifikasi berarti barang ini ya? Dari pejabat-pejabat itu ya? Iya, pasti bagus. Pasti barangnya berkualitas dong. Iya, pasti menarik ini. Betul. Oke. Dilelangnya konvensional kemarin ya? Jadi, kemarin konvensional. Tapi ada yang semi online juga. Oh gitu. Gimana Jadi itu? kemarin itu ada yang full konvensional, kemudian ada juga yang sudah melakukan penawaran secara online, tapi waktu pelaksanaannya terbuka supaya masyarakat bisa melihat bagaimana sih jalannya lelang itu. Gitu. Oh, jadi pas di Hakordia kemarin selain melakukan lelang juga ada sisi edukasinya juga ya? Betul, biar kan masyarakat pada tahu ya? Banyak sekali masyarakat umum yang hadir pada saat pelaksanaan Hakordia kemarin. Juga ada beberapa siswa-siswi juga, mereka antusias sekali sih. Oke. Oh ya, kalau Mas sendiri pernah ikut lelang nggak? Pernah kemarin ikut Ya? pas Hakordia kemarin ikut, cuman kalah. Waduh, berarti kalah dong sama bapak-bapak yang ini tertarik sama barang gratifikasi itu. Iya. Kemarin kan nyoba ikut baju, ternyata kalah. Terus ada lagi, saya pernah ikut barangnya UMKM Mbak. Oh iya, apa tuh? Keripik usus Keripik usus. di KPKN Surabaya. Oke. Ada. Jadi kemarin tuh ada lelang UMKM, itu keripik. Saya ikut, cuman kembali kalah. Wah, berarti lelang itu yang dilelang itu nggak terbatas ya. Sampai pada makanan, keripik, produksinya UMKM pun juga dilelang. Oh gitu. Jadi sangat bermacam-macam jenisnya sih. Jadi semuanya bisa dilelang di situ ya berarti Bisa ya? bagi masyarakat yang ingin mengajukan lelang, kok barang kok nggak laku-laku nih, gitu. Daripada melulu di e-commerce terus menawarkannya, coba deh ditawarkan melalui lelang di JKN. Kalau misalkan saya punya motor bekas gitu bisa juga ya Mbak ya? Bisa dong. Nanti tinggal mengunjungi kantor operasional di JKN. Oke, di mana itu Mbak? Di KPKN Surabaya. Surabaya. Kalau masih di Sidoarjo, di KPKN Sidoarjo juga bisa. Kalau saya misalkan di ujung di Banyuwangi gitu, itu di mana? Bisa di KPKN Jember. Oh, maksudnya. berarti banyak ya KPKN di Banyak sekali. Di Jawa Timur ya? ada 6 kantor operasional. Mana aja Ada itu? di Jember, ada di Pamekasan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Madiun. Kediri belum ada ya Kediri? Kediri belum, nanti menyusul. Oke. Terus gini Mbak, kalau misalkan kita nih ada lelang rumah atau lelang kendaraan yang dari BUMN atau dari bank gitu ya, itu apakah lelang di DJKN itu aman Mbak? Nggak banyak gugatan gitu? Katanya Aman banyak dong. gugatan ya? Aman dong, meskipun banyak gugatan mengenai lelang, namun lelang yang dilaksanakan oleh DJKN ini sudah melalui tahap verifikasi oleh pejabat lelang. Dan kemudian prosedur lelang juga sudah sesuai dengan peraturan. Dan lagi
mengenai gugatan yang ditangani oleh DJKN, sebagian besar juga dimenangkan oleh DJKN karena kami para penanganan perkara menangani setiap perkara dengan jeli, sistematis, dan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi tidak asal-asalan kami menanganinya. Siap. Katanya banyak nih, kira-kira berapa persen ya dari total frekuensi lelang kita sama apa namanya yang digugat? Banyak nggak sih Mbak? Kalau kan dari 100 lelang nih, ada nggak sih 10 atau 20 gitu yang digugat? Kayaknya nggak nyampe deh. Oh gitu. Kayaknya nggak nyampe deh. Dan paling lagi, 2 ya, 2 atau 1 paling ya. Atau malah 0 malah, 0,0 paling. Seakan-akan jadi kayak perkaranya kayak banyak karena frekuensi lelangnya banyak sekali. Karena kan barang yang akan dilelang tuh sangat banyak. Jadi setahun tuh kayak bisa ribuan. Jadi seakan-akan terlihatnya wah perkaranya banyak, padahal itu adalah atas hasil frekuensi lelang yang sangat banyak tadi, begitu. Selain itu, Mas, bagi tambahan informasi, pengadilan tidak bisa menolak gugatan masing-masing orang. Jadi apapun jenis gugatannya, benar atau salah, menang atau kalah, di pihak si penggugat, pengadilan berkewajiban untuk menerima setiap gugatan. Jadi nanti tinggal di proses peradilannya aja kita membuktikan gitu. Dan juga pada tahapan mediasi, ini kita satu lagi poin tantangan buat kami para penanganan perkara. Mediasi itu apa, Pak? Nah, begini. Jadi setiap tahapan persidangan, dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diwajibkan untuk dilakukan proses mediasi. Di proses mediasi ini adalah win-win solution bagi penggugat dan tergugat. Nah, di sini penanganan perkara membutuhkan skill negosiasi dan kita bisa menyampaikan kepada mediator. Nah, mediasi ini nantinya dipimpin oleh mediator. Nah, nanti kita penanganan perkara DJKN bisa menyampaikan diplomasi kita kepada pihak-pihak dan mediator. Posisi kita sebagai apa? Jikalau dalam tahap mediasi itu tercapai, maka kita tidak perlu mengikuti jalannya proses peradilan lagi karena sudah inkrah di proses perdamaian. Oh, gitu. Kalau sudah menang kalau sudah mediasi sudah berjalan capai, berarti nggak perlu sidang berikutnya ya? Nggak perlu. Berarti berapapun perkara DJKN sudah secara sistematis dan terprogram sudah siap ya menanganinya. Tentunya, iya. Berarti aman lah kalau dalam DJKN. Kita juga terus jadi kantor operasional dipantau oleh kantor wilayah juga dipantau oleh kantor pusat, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan selalu ada pembinaan berjenjang, seperti itu. Sekarang terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir dari saya nih, pesan buat masyarakat yang ingin atau yang mau beli lelang di DJKN di websitenya lelang.go.id apa pesannya dari Mbak Grace? Untuk masyarakat jangan ragu untuk mengikuti lelang. Tentunya melalui website lelang.go.id dan aplikasi Lelang Indonesia. Kemudian jangan mentransfer uang jaminan lelang kepada pribadi. Harus melalui KPKNL karena masuknya uang jaminan lelang dan pelunasan itu nantinya kepada KPKNL bukan pribadi. Kemudian pemohon lelang juga mempersilahkan kepada calon pembeli lelang untuk mengecek barang. Jadi kita pergunakan aja tuh kesempatan untuk mengecek barang. Oh bener nggak ini barangnya gitu. Jadi nanti pada saat kita menang lelang kita udah yakin nih barang mana yang akan kita beli gitu, yang akan dibayar yang mana. Dan tentunya kepada pemenang lelang juga diberi waktu maksimal 5 hari kerja untuk melunasi. Gitu. Supaya uang lelangnya tidak hangus. Jadi dipastikan bahwa lelangnya itu rekeningnya adalah rekening KPKNL. Betul. Bukan rekening pribadi. Betul. Terus yang kedua tadi, kalau mau ikut lelang sebaiknya datang ke lokasi melihat barangnya langsung. Betul sekali. Agar tidak membeli dalam karung. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Grace karena podcast Pokro pada pagi hari ini sangat menarik, menegangkan dan berbobot sekali. Seru juga gak sih? Iya, asik sekali. Mungkin ini Pokro pada kali ini lelang itu aman. Lelang hanya di lelang.go.id. Terima kasih, dadah. Bye.